Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini, di mana minggu pertama bulan Juli kita akan mengawali bulan ini dengan datang kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, baik yang ada di rumah dan dimanapun, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang kepadanya. Kita mau naikkan rasa syukur kita atas kemurahannya di dalam hidup kita. Mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Tuhan berkata dalam Mazmur 56 ayat 11 sampai yang ke-12. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita bagi nama Tuhan dari PPK nomor 18, Besarlah Allah.
Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami tahu bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Dan hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau boleh memberkati kehidupan kami. Satu minggu kami boleh melaluinya. Itu semua karena pertolongan anugerah Tuhan. Tuhan memberikan hidup bagi kami. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan senantiasa mencukupkan. Hingga pada saat ini, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Saat ini, kami mau naikkan rasa syukur kami di hadapan-Mu melalui ibadah kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami. Berkatilah pujian kami. Apa yang kami persembahkan senantiasa boleh berkenan di hati Tuhan. Bahkan terlebih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang akan menyapa kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami memahami kebenaran firman. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat baik yang ada di rumah, di dalam ibadah mereka. Tuhan senantiasa memberkati. Kami tahu dan Tuhan boleh melihat situasi keadaan kami saat ini. Sekalipun kami beribadah di dalam rumah kami bersama keluarga kami, kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Begitu juga di dalam ibadah kami yang ada di tempat ini di gereja. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan yang boleh berotoritas di dalam. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di rumah, kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita akan juga tetap setia melayani Tuhan. Seperti satu pujian yang mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Amin. Kita boleh sambil bertepuk tangan. Walaupun kita ada di rumah, tapi kita tetap semangat memuji nama Tuhan. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang beri kekuatan.
kita bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita menaikkan pujian karya terbesar. Seperti pujian kita mengatakan, karya yang terbesar adalah ketika Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan kita sebagai orang percaya, kita akan meresponi anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita. Katakan pujian itu. Kasih yang tertinggi. Kita akan pujiannya sekali lagi dengan lebih sungguh lagi. Karya yang terbesar. Haleluya, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Cuman Ferdi sendiri yang ngomong luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang di rumah, apa kabar? Puji Tuhan ya. Kita semuanya boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Amin.
Tuhan senantiasa terus boleh menyertai kehidupan kita. Ya, dari segala aktivitas kita, percayalah bahwa Tuhan senantiasa boleh ada di dalam hidup kita sehingga kita terus boleh menikmati kemurahan-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kasih kesetiamu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mengerti apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hingga sampai pada kesempatan yang indah ini, di tanggal 5 Juli 2020, kami boleh bersama-sama beribadah kembali. Itu semuanya karena kasih setia yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semuanya ini. Saat ini kami bersama akan belajar kebenaran firman. Kami rindu Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap hati kami Tuhan, pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu pula. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu di dalam keterbatasan, biarkan hamba-Mu boleh menyampaikan suara hatinya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya menyapa sekali lagi kepada kita sekalian, Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada mungkin anak atau cucu atau mungkin kerabat saudara di samping saudara, katakan, kau dan aku dahsyat karena Kristus. Kau dan aku dahsyat. Amin. Ya, belakangan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ferdi suka mengatakan God is good all the time. Ya, di saat kami selesai doa pagi, selamat pagi, God is good all the time. Wah, habis cuci piring dia ngomong God is good all the time. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap waktu dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kesempatan yang indah ini tadi dilayani oleh liturgis istri saya, yang bagaimana Bapak Ibu boleh tahu beberapa bulan dalam tahap pemulihan. Puji Tuhan sudah bisa kembali melayani bersama dengan adik-adik kita di tempat ini. Saya percaya semuanya Tuhan yang mengizinkan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya belakangan ini sudah situasi new normal begitu ya. Beberapa gereja sudah ada yang mengadakan ibadah secara khusus GMI yang ada di Jakarta begitu Bapak Ibu ya. Ada beberapa gereja yang sudah mengadakan ibadah, cuman di Makassar ini belum banyak ya yang mengadakan ibadah. Saya sempat kemarin telepon dengan Ibu Merpati Bikmas Kristen Makassar, mengatakan beliau harus banyak persyaratan memang yang harus dipenuhi ketika gereja boleh mengadakan ibadah dalam situasi new normal ini. Setelah saya diskusi dengan majelis, saya sudah sampaikan bahwa memang pertama mengingat situasi jemaat-jemaat kita banyak yang lansia, jadi disesuaikan dulu. Jadi pelayanannya seperti ini dulu Bapak Ibu ya. Tetapi tidak apa-apa, saya selalu mengatakan dari tempat ini, biarlah dengan keadaan ini tidak mengurangi rasa sukacita kita. Iman kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ya. Kita terus meluangkan waktu untuk berdoa, berharap kepada Tuhan supaya virus corona ini segera berlalu. Yang rindu kumpul dengan anaknya bisa kumpul lagi dengan anaknya. Ya. Yang rindu kumpul dengan keluarga atau orang tua, dengan cucu, supaya segera bisa kumpul-kumpul lagi. Begitu, iya. Amin. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari satu bagian dari Matius, Injil Matius, pasal yang ke-10, ayat yang ke-24. Matius pasal 10, ayat yang ke-24 sampai yang ke-33.
Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu ya. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-24 sampai yang ke-33. Dimulai dari saya dan nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu Saudara. Begini bunyi firman Tuhan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sudui? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita baca bersama-sama 32 dan 33, 1, 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, terlebih daripada itu yang melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selalu menyampaikan kepada kita sekalian, hidup di dunia ini adalah sementara saja. Hidup di dunia ini adalah singkat saja. Saya menyatakan dari tempat ini, apakah kita sering dalam keseharian kita melakukan hal-hal yang rohani, membaca firman Tuhan, berdoa. Pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan yang pastinya. Dan saya yakin kenapa saya sampaikan seperti itu tadi, karena ini satu bagian firman Tuhan yang mungkin saya dan saudara sering baca. Tetapi saudaraku, kita akan belajar di sini ada banyak keunikan, di mana kita boleh tahu judul besarnya di sana, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus Kristus. Akan adanya penganiayaan. Dan di dalam situasi saat adanya penganiayaan, apakah orang percaya, anak-anak Tuhan, itu terus mau mengakui Yesus Kristus dan mau mengatakan Yesus Kristus itu tetap menjadi Tuhan? Yesus Kristus tetap menjadi penyelamatku? Atau justru kita menyangkalnya ketika terjadi penganiayaan? Saya memberikan tema dalam kesempatan yang indah ini Bapak Ibu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan bersama dengan saya saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, orang yang setia pada akhirnya pasti akan diselamatkan. Ingat kalimat ini saudaraku. Orang yang setia pada kesudahannya, percayalah saudaraku, pada akhirnya nanti dia akan menerima keselamatan. Keselamatan yang dari siapa? Keselamatan yang dari Yesus Kristus. Saudara mungkin sering juga mendengar kata-kata sekali Yesus tetap Yesus. Maksudnya ini apa? Saya ingin menyampaikan saudaraku bahwa masalah boleh datang dalam keseharian kehidupan kita saudaraku. Tetapi jangan sampai kita menjual iman kita karena adanya masalah dalam hidup ini saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi siang saya nonton berita begitu ya. Melihat berita ini semakin seram beritanya ya. Berita COVID semakin tambah ya, kurang lebih 62.142 kasus kan seperti itu ya. Di Sulawesi Selatan kurang lebih perharinya sampai 100 demikian. Wah, ada yang berita-beritanya juga
suami selingkuh begitu ya, nikah baru 3 bulan udah selingkuh. Waduh. Iya, ada juga yang di daerah mana tadi saya lupa saudaraku, yang dikawinkan paksa seperti itu. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya takutnya jangan sampai anak-anak Tuhan melakukan hal yang demikian. Ya. Maksud saya ingin menyampaikan saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan mudah ya, menjual kepercayaan kita, menjual kepribadian kita, menjual rasa hal yang kita miliki sebenarnya itu istimewa, tetapi dengan begitu mudahnya kita lepaskan. Secara khusus kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, saya ingin menyampaikan dari tempat ini saudaraku, sekalipun sampai kepada penganiayaan, marilah kita tetap percaya kepada Yesus. Percayalah di balik semua apa yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan pasti akan menyatakan mujizat. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang bagian ini kan, saya tidak tahu masalah apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudari saat ini. Tantangan apa yang terjadi saat ini dalam hidup Bapak Ibu. Bahkan mungkin rencana-rencana dalam keluarga, pekerjaan, saya tidak tahu. Yang tahu Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan. Maka daripada itu saudaraku, dalam segala hal mari libatkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya dari setiap apa yang mungkin menjadi pergumulan saya dan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ya, kalau kita mau membahas dari ayat yang ke-24 sampai 23 dari kitab Matius pasal yang ke-10 tadi, kita tidak bisa lari atau lepas dari ayat yang pertama, saudara. Ya, coba kita bisa melihat terlebih dahulu. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama saudaraku. Maaf, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dan 22. Kita tidak bisa lepas dari bagian perikop ini, saudara. Di sana dikatakan begini, 1, 2, 3, boleh kita baca bersama. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di sini dulu berarti ayat yang ke-22. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini Yesus mengatakan apa, saudaraku? Lihat, aku mengutus kamu. Saudara. Saudara yang terkasih, ada 2 pernyataan yang penting perlu kita pelajari di sini. Ada domba, ada serigala. Ya. Domba itu sifatnya lemah lembut, saudaraku. Tidak keras, ya, tidak memberontak, saudaraku. Tidak melawan keadaan yang terjadi dalam kehidupannya, saudara. Dan kita bisa melihat kalau domba ini adalah digambarkan sebagai kehidupan kita orang-orang percaya. Ya, hati-hati, apakah kita orang-orang percaya yang memberontak di hadapan Tuhan? Jangan menjadi Israel, ya. Yang lampau atau masa lalu Israel biarlah sudah. Kita sekarang yang sudah hidup di dalam perjanjian baru mengenal Yesus Kristus. Sementara serigala, saudaraku, serigala ini adalah digambarkan seperti binatang yang sangat buas, rakus, saudara. Dan ini dijelaskan adalah sebagai bagaimana ajaran-ajaran sesat atau nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran yang di luar daripada Yesus Kristus. Terlebih daripada itu, saudaraku, diajarkan juga di sini sebut nama binatang lagi, saudaraku. Hendaklah kita ini sebagai orang-orang percaya yang diutus oleh Tuhan ini, saudaraku, cerdas seperti ular. Maksudnya apa, saudaraku? Kita harus betul-betul hati-hati bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Saudaraku. Ketika kita mengetahui ini posisinya tidak baik dan akan menghasilkan dosa, tinggalkan. Kenapa tidak? Kita harus beralih kepada jalan yang benar. Terlebih daripada itu, saudaraku, Yesus rindu supaya saya dan saudara itu tulus mengenal Dia, seperti ibaratnya di sini burung merpati. Yang dikenal adalah bagaimana keseriusan di dalam Tuhan. Burung merpati itu tulus, ya. Biasanya kalau kita bisa melihat, saudaraku, ada orang-orang tertentu
yang melepaskan burung merpati di jarak satu dengan yang lainnya, burung merpati laki-laki dan perempuan nanti diterbangkan, akhirnya bertemu di satu tempat gitu ya. Karena setia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana di sini Yesus Kristus merindukan supaya saya dan saudara tetap menjadi orang yang setia ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Apakah saudara sampai detik ini suka mengeluh? Apakah saudara sampai detik ini masih suka menggerutu di hadapan Tuhan? Kenapa semuanya harus terjadi dalam hidupku Tuhan? Bukankah aku ini sudah rajin beribadah? Bukankah aku ini sudah selalu meluangkan waktu untuk berdoa? Bukankah aku ini sudah selalu meluangkan waktu untuk tekun membaca firman-Mu Tuhan? Bukankah aku juga sudah rajin memberikan persembahan persepuluhan Tuhan? Dan lain sebagainya. Tetapi kenapa masih ada aja masalah yang terjadi dalam hidupku? Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan punya rencana yang indah. Percayalah bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu merencanakan rancangan yang indah. Ya. Bukan masalah yang perlu kita lihat, tetapi bagaimana cara Tuhan menguji iman kita supaya kita tetap setia kepada Dia. Maka daripada itu, seperti awal-awal tadi saya sampaikan, saudaraku, jangan jual iman kita karena adanya masalah. Ya. Ada hal yang istimewa yang sebenarnya harus tetap kita pertahankan, yaitu Yesus Kristus. Rasa iman percaya kita bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah kurang panjang tangannya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu kata Yesaya 59 ayat yang ke-1 dan ke-2, saudara. Dia akan menyelamatkan saya dan saudara. Dia selalu mengerti kehidupan saya dan saudara dan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita siap dan setia kepadanya apapun yang terjadi. Ya, percayalah bahwa di dalam Dia ada kemenangan. Percayalah bahwa di dalam Dia ada keselamatan. Percayalah bahwa di dalam Dia ada pembebasan. Percayalah bahwa di dalam Dia ada jaminan. Saya suka kata jaminan ini, saudara. Ya. Di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Di luar daripada itu tidak ada. Bapak Ibu, saya pernah saksikan kurang lebih ya. Kalau Bapak Ibu mengingatnya, ketika saya dipercayakan untuk khotbah di kampung halaman saya melihat bagaimana situasi jemaat-jemaat di sana, ibadahnya ibadah, merokok yang masih tetap merokok, begitu ya, ngerumpi yang masih tetap mengerumpi, tapi ibadah juga, rajin juga, saudaraku. Tetapi saya sedih, kenapa kehidupan mereka gak bertumbuh secara rohani? Karena mereka kurang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, membawa persekutuan dengan Tuhan. Simpel, ketika saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya hanya mengatakan, kita ini bersyukur sudah jadi orang Kristen. Kita ini bersyukur sudah kenal Yesus Kristus. Di luar sana banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Bahkan dengan berbagai cara orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan mencari jiwa. Supaya orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Jangan sampai kita orang yang percaya ini malas-malas membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mudah jual iman kita karena adanya masalah dalam hidup ini. Sehingga tidak pernah mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Saudara yang terkasih, mungkin kalau kita belajar dari peristiwa ini memang betul ini berbicara tentang penganiayaan. Rasul Paulus mengalami itu, murid-murid Tuhan Yesus mengalami hal itu. Saudara, mungkin sampai saat ini kita tidak mengalami hal itu, tetapi kita mengalami berbagai tantangan, masalah, problem dalam hidup kita. Ya. Saya menyampaikan dari tempat ini, tetap terus berpegang teguh di dalam Yesus Kristus. Jangan lepaskan Yesus Kristus dalam hidup saya dan saudara. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita buka kitab Wahyu, saudara. Wahyu pasal yang kedua. Silakan Bapak Ibu dibuka kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b.
Sudah ketemu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Sesungguhnya, kita baca bersama-sama 1, 2, saudara. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sekalipun di sini dikatakan seperti ini, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saudara, dimaksudkan di sini ada pencobaan, saudara. Iya. Iblis melakukan satu tindakan yang keras. Tetapi melalui pembelajaran ini, saudaraku, bagaimana Yesus Kristus mengatakan supaya kita ini tetap setia. Karena orang yang setia akan memperoleh mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mungkin mengingat kisah-kisah rasul-rasul pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus begitu sajalah. Ya. Yang matinya ada mati martir, ya. Mengalami penganiayaan. Kita tidak mengalami hal itu. Tetapi bukan berarti iblis itu berhenti, tidak. Iblis terus memberikan cara-caranya untuk mencobai iman kita. Maka daripada itu, saudaraku, tetap terus beralih kepada pengenalan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Supaya kita terus, ketika saya dan saudara setia memperoleh mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 bagian penting saya ingin sampaikan kepada kita sekalian dalam kesempatan ini. Pertama, jangan takut. Kalau kita melihat ayat yang ke-26 sampai yang ke-28 dari kitab Matius tadi, saudara, jangan takut. Ini adalah kunci kita orang-orang percaya. Jangan pernah takut menghadapi situasi yang terjadi dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, serahkan semuanya kepada Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang gentleman, yang pemberani, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang ciut, menjadi anak-anak Tuhan yang mudah dikalahkan dengan keadaan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, ibarat seperti kerupuk, kalau disiram air, jadinya merempong, ibarat orang Jawa seperti itu. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang mudah dikalahkan dengan situasi. Tetapi teruslah membangkitkan iman kita kepada Yesus Kristus dan terus berharap kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus akan menyatakan kuasanya kepada saya dan saudara. Bapak Ibu ingat bahwa di dalam Yesus Kristus ya ada jaminan. Yesus Kristus tidak pernah tertutup matanya. Dia selalu melihat saya dan saudara dalam situasi kondisi seperti apapun. Bahkan pemazmur saya pernah khotbahkan juga, saudaraku. Sebelum saya dan saudara mengeluarkan kata-kata dari mulut saya dan saudara ini, Tuhan sudah tahu apa yang akan saya dan saudara katakan. Di saat saya saudara berdiri, di saat saya dan saudara mau duduk, di saat saya dan saudara mau tidur, Tuhan juga tahu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, jangan meninggalkan Tuhan. Percayalah, ingat kalimat saya ini. Yesus mengasihi saudara. Yesus mencintai saudara. Yesus menyayangi saudara. Amin. Kita buka Amsal, saudara. Amsal perjanjian lama, ya. Amsal pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Amsal pasal 5 ayat yang ke-21. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca bersama yuk. 1, 2, 3. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Bapak Ibu coba lihat kalimat ini dengan jelas. Ya, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Maksudnya apa, saudaraku? Tuhan melihat ketika saya melangkahkan kaki ini, saudara. Kemana saya dan saudara pergi melangkahkan jejak kaki kita ini, Tuhan mengetahuinya, saudara.
Terlebih daripada itu saudaraku, dan segala langkah orang diawasinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita orang tua pasti cukup tahu cara bagaimana orang tua mengasihi anaknya. Ya. Ketika anak sedang belajar untuk jalan, saudaraku, nanti ada mungkin kotoran, jangan lewat situ, awas lewat sini. Apalagi sempat ada batu, jangan lewat situ nak, nanti sakit kakimu. Pasti kita akan memberikan jalan yang terbaik. Awas lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Saudara yang terkasih, kurang lebih Tuhan juga seperti itu. Banyak kerikil-kerikil, banyak tantangan, masalah, problem di depan kita. Tetapi percayalah, Tuhan tidak melepaskan tangannya, terus menuntun langkah saudara, sehingga saudara akan melewati tantangan itu. Amin. Amsal pasal 15, coba kita kembali baca. Amsal pasal 15, ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Sudah ketemu Amsal pasal 15, ayat yang ketiga. Di sana dikatakan dengan jelas seperti ini, saudara. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara, ini luar biasa. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan tidak hanya melihat, mengawasi orang yang baik saja, tetapi orang yang tidak baik perbuatannya, orang yang jahat juga pun diperhatikan oleh Tuhan. Apalagi ketika saya dan saudara hidup di dalam kekudusan, hidup benar di dalam Tuhan, saudaraku, tidak mungkin Tuhan abaikan saya dan saudara. Ngerti sampai di sini Bapak Ibu ya? Jadi apa yang harus saya dan saudara lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Penganiayaan memang tidak terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Tetapi iblis tidak pernah diam mencobai saya dan saudara. Maka daripada itu sekali Yesus tetap Yesus, jangan jual iman saya dan saudara karena problem yang terjadi dalam hidup. Yang pertama tadi poin saya, jangan takut. Menjadilah orang-orang percaya, jadilah orang-orang percaya yang pemberani, tidak ciut untuk menghadapi situasi kehidupan ini, secara khusus virus corona. Seperti awal-awal tadi saya sampaikan, berdoa terus kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan basmi, selesaikan virus corona ini dari muka bumi. Amin. Sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, tidak saling membatas-batasi dan sebagainya. Yang kedua, saudara, saya ingin menyampaikan berharga di mata Tuhan. Saudara, kita perlu membuka kitab Matius kita kembali. Matius pasal yang ke-10 tadi. Berharga di mata Tuhan itu ayat yang ke-29, saudaraku, sampai yang ke-31 saya akan membacakan seperti ini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar dari kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, burung pipit adalah gambaran bagaimana ini suatu kesederhanaan. Burung pipit yang sebenarnya tidak ada harganya, 2 ekor dijual seduit saja. Dan burung pipit itu ketika terbang tidak akan pernah jatuh jika Tuhan tidak berkehendak burung itu harus jatuh. Yang sebenarnya burung itu adalah tidak ada artinya. Saudara. Lebih daripada itu, saudara pernah hitung rambut ini, saudaraku? Dia mengetahui jumlah rambut kita, saudaraku. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Berarti jelas sekali semakin kita sampai di sini, saudaraku, kenapa ragu lagi sama Yesus? Kenapa tinggalkan Yesus lagi? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, makanya saya secara pribadi cukup sedih ya. Kalau ada anak-anak Tuhan, cuman karena pasangan yang masih muda ini, yang masih muda-muda ya, karena pasangan tinggalkan iman. Yang suami istri, mungkin saudaraku mengalami berbagai tantangan sedikit, cekcok, kamu pergi saja, pulang ke rumah orang tuamu dan sebagainya.
sedikit-sedikit saling tersinggung, melakukan hal kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, menajiskan nama Tuhan melalui kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ingatlah saya ingin menyampaikan dari tempat ini. Ya, burung yang tidak berharga pun itu saudaraku, kalau tidak seturut kehendak Tuhan tidak jatuh, tidak jatuh. Jumlah rambut saya dan saudara pun dia ketahui, menunjukkan kekuasaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan ingin menyampaikan dari tempat ini saya dan saudara itu berharga di mata Tuhan. Saudara, saya rindu, mungkin ada orang yang bersama-sama mendengarkan saudara saat ini katakan, lihat wajahnya baik-baik. Kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Kamu berharga di mata Tuhan. Engkau serupa dengan dia. Serupa bukan wajahnya loh ya, tetapi rohnya. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Pertama tadi saudaraku, jangan takut. Ini menggambarkan dalam Alkitab ini menjelaskan tentang penganiayaan yang akan terjadi di kehidupan orang Kristen. Tapi saya fokusnya tidak sampai kepada penganiayaan dulu ya. Iblis sampai kehidupan kita saat ini mungkin terus bekerja mencobai saya dan saudara. Masalah-masalah. Maka daripada itu saudaraku, jangan takut. Jangan menjadi orang percaya yang ciut. Terus tegar untuk menghadapi tantangan itu. Amin. Apalagi virus corona ini. Dalam nama Yesus segera berlalu. Amin. Yang kedua saudaraku, engkau berharga di mata Tuhan. Yang terakhir saudaraku, kalau terakhir ini biasanya sudah banyak terjadi mujizat begitu ya. Saudara ayai, Bapak Ibu yang mendengarkan yang ngantuk pasti matanya terbuka. Ya, yang sudah malas-malas jadi semangat lagi. Kenapa? Karena terakhir. Yang terakhir saudaraku, setia dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang terkasih, ada kalimat setia loh ya. Setia dan mengaku. Ini kalimat penting. Yesus rindu saya dan saudara menjadi orang yang setia. Jangan menyangkal Yesus Kristus. Siapa sih Yesus? Ya. Kalau lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman kita yang tidak seiman, Yesus ya kayak gitulah, biasa-biasa aja lah jadi orang Kristen mengikuti Yesus. Seolah-olah Yesus diakui ketika di dalam ruangan ibadah saja. Di luar sana kita tidak mau mengakui Yesus Kristus. Itu sama saja menyangkal Yesus Kristus. Jangan sampai seperti kisahnya Petrus. Ya. Apakah kamu pengikut Yesus juga? Kamu pengikut Yesus juga. Saya tidak kenal siapa Yesus. Sedih hati Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ayat yang terakhir, ayat 32 sampai yang ke-33 dari Matius pasal 10 tadi ya, di sana disampaikan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Kalimat ini mungkin sedikit kita punya persepsi pemahamannya, Tuhan itu jahat banget ya. Kita nggak mengakui di depan manusia, nanti kita nggak akan diakui oleh Dia di depan Bapa di surga. Jahat betul Yesus Kristus. Maksudnya apa? Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, maksudnya adalah Yesus rindu punya orang-orang yang percaya mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan tulus hati. Yesus bukan jahat dan bukan gila hormat, saudaraku. Yesus sungguh-sungguh ingin melihat ketulusan hatimu mengenal Dia. Amin. Amin. Diam-diam aja nih Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Yesus Kristus sungguh melihat ketulusan hati kita sekalian. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Dia atau tidak? Jangan hanya sekedar kenal, tinggal di dalam Dia atau tidak. Yesus rindu ketulusan hati kita Bapak Ibu mengenal Dia. Supaya ketika sampai kepada penganiayaan sekalipun, sekali Yesus tetap Yesus. Kita mati sekalipun tetap Yesus. Kata Paulus apa Ferdi? Hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Mati adalah ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan saudara. Mati hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dan ketika saya dan saudara sebagai orang percaya mati tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
sungguh kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu yang sungguh luar biasa menyapa, mengingatkan, menegur kami, supaya kami tetap mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Tidak menyangkal Engkau melalui kehidupan kami ya Bapa. Sekalipun tantangan masalah terjadi dalam hidup kami tidak ingin menjual iman kami kepadamu. Kami percaya di balik semuanya apa yang terjadi dalam hidup kami, itu adalah proses supaya kami lebih the next level lagi mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan Kau selalu menyertai kehidupan mereka, usaha pekerjaan yang mungkin Tuhan sedikit terganggu dengan adanya virus coronanya, usaha pekerjaan terganggu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan boleh pulihkan kembali keadaan ini, sehingga usaha pekerjaan jemaat boleh berkat-berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan keluarga jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jika ada yang sakit seperti Bapak Wicek, Bapak Narsan, Bapak Edi, Sosok Tongtoyo, demikian juga Ibu Linda, kesehatan Ibu Linda, Aimehwa, kesehatan Aiwani, kesehatan Ibu Asalia, kesehatan orang tua hamba-Mu, kesehatan Ibu Lili, mamanya Bapak Tony, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa kesembuhan bagi orang tua kami ini ya Tuhan. Biarkan orang tua kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Melalui obat-obatan, makanan, minuman, bahkan anak cucu, orang-orang yang terdekat, yang sungguh mengasihinya, menjadi cara Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan setiap orang tua kami yang mengalami sakit penyakit. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Nyatakan kesembuhan bagi mereka. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Biarkan bangsa dan negara Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Melalui virus corona banyak orang-orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Nyatakan kuasa-Mu. Pemerintahan yang ada, jajaran-jajaran pemerintahan, Tuhan Kau memberkati. Dengan hikmat mereka, dengan penuh sukacita mereka, dengan berkat-berkat Tuhan mereka boleh menikmati dan sungguh melakukan pekerjaan mereka dengan sukacita. Berkati semuanya Bapa. Untuk para dokter medis, Tuhan Kau berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa virus corona ini segera lenyap ya Tuhan. Nyatakan belas kasih-Mu Tuhan kepada bangsa negara kami. Negara-negara yang terjangkit virus corona, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu juga berdoa untuk tempat-tempat ibadah secara khusus gereja-gereja Tuhan dalam penjagaan daripada Tuhan, perlindungan Tuhan. Biarkan gereja-gereja Tuhan menjadi tempat persinggahan daripada Tuhan. Keluarga-keluarga pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat-jemaat Tuhan, Kau memberkati semuanya, supaya kami mengalami kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sungguh kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sedih hiburkan, yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang kekurangan Tuhan Kau memberkati. Terpujilah. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Mu kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dan nanti akan dilanjutkan dengan berkat. Mari kita mengangkat pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan dan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarkan kiranya kasih dan damai sejahtera yang daripada Allah dan melalui persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus serta dengan rohnya yang kudus, itulah yang terus akan menyertai langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan itulah yang terus akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai daripada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah selesai, puji Tuhan semuanya karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saya menyampaikan dari tempat ini ya, karena ibadah masih tetap online atau melalui YouTube ini, tidak apa-apa, tunggu sampai informasi yang jelas nanti dari pemerintahan, dan pasti saya akan menghubungi Bapak Ibu ketika sudah bisa ibadah kembali di tempat ini. Saya terus rindu bersama dengan adik-adik tempat ini, istri, ya, supaya kita bisa kumpul kembali di ruangan ini ibadah Bapak Ibu ya, ai ya. Kita berdoa terus supaya Tuhan boleh pulihkan keadaan ini, virus corona lenyap dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintahan. Ketika kita pergi, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, badan disiram, mandi kalau perlu ya habis bepergian. Amin. Saya menyampaikan dari tempat ini bersama dengan adik-adik di tempat ini, bersama istri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya.